Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa rasanya ketika kita dalam buah bibir orang? Apa rasanya ketika kita mengetahui kita sedang dibicarakan, diburuk-burukkan atau difitnah? Apa rasanya ketika hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai itu yang diberitakan orang tentang kita? Apa rasanya Bapak Ibu jikalau kita mendengarkan keluarga kita, diri kita diberitakan hal-hal yang bukan-bukan? Pasti rasanya menyakitkan. Kalau dari segi logika atau bahkan keinginan daging, kita akan memukul atau bahkan kita akan menghajar orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat atau yang cenderung atau berita-berita tidak baik atau dalam hal fitnahan tentang kita. Kita akan langsung atau bahkan kita ingin mengklarifikasi atau bahkan dalam bahasa Batak dikatakan makatai dek tupul bohi tu bohi begitu. Jadi sangat menyakitkan jikalau ada berita-berita yang tidak benar tentang diri kita disampaikan kepada orang lain. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara-saudariku jikalau ajaran, pengajaran tentang kasih Kristus diberitakan dengan ajaran yang sesat. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada banyak penyesat-penyesat yang mengatakan Yesus itu tidak akan datang lagi atau tidak akan ada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ajaran-ajaran sesat seperti ini bisa membuat orang akan terlena dengan kehidupannya di dunia ini sehingga mereka menghabiskan kehidupannya di dunia ini dengan tidak penuh pengharapan. Jadi jikalau kita saat ini diajarkan untuk berharap karena memang kita percaya Yesus akan datang untuk membangkitkan orang yang mati dan kita yang hidup ini akan dibangkitkan ketika hari penghakiman itu datang. Itu yang kita percayai dan itulah ajaran yang baik. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tetapi jikalau ada aliran-aliran yang berkata Yesus itu tidak akan datang, atau Yesus itu bukanlah Tuhan, atau Yesus itu bukan siapa-siapa, itu merupakan pengajaran-pengajaran sesat. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku sebagai orang Kristen, mari kita mendengarkan pengajaran yang benar yang boleh disampaikan oleh Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab kita. Dan itulah yang sedang diperdengarkan kepada kita melalui Titus 2 ayat 1 ini. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang real. Jadi jangan ada seorang pun yang memutarbalikkan fakta atau bahkan meniadakan atau mengingati daripada apa yang tertulis dalam Alkitab atau bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mari terus kita mengajarkan ajaran yang sehat di tengah-tengah rumah tangga kita. Mengajarkan anak-anak kita dengan pengajaran yang sehat, yaitu secara spiritualitasnya dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Atau bahkan kita mengajarkan pengalaman-pengalaman kita di masa muda kita dengan memiliki nasihat. Bukan dalam rangka Bapak Ibu ketika orang tua menasehati anaknya, dia hanya menunjukkan kebolehan-kebolehannya dan yang tidak dimiliki anaknya. Anaknya mungkin nanti bisa minder, oh bapakku bisa seperti ini, mamaku bisa seperti ini, kok aku tidak bisa. Tetapi jikalau kita mengajarkan anak-anak kita atau siapapun Bapak Ibu yang diberikan kepercayaan kepada kita untuk kita ajarkan, mari kita ajarkan ajaran yang sehat. Ajaran sehat itu bagaimana? Mendidik kepada Tuhan, menambah atau bahkan menumbuhkan iman seseorang. Itu ajaran sehat Bapak Ibu. Jadi menumbuhkan iman percaya kepada Allah, mengarahkan orang untuk berperilaku yang baik, itu juga bagian dari ajaran yang sehat. Jadi itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu.
Jadi menyatakan penyataan kebenaran dan iman kita kepada Tuhan adalah tanggung jawab kita. Maka mari Bapak Ibu, mari kita perhatikan ajaran yang bagaimana, nasihat yang bagaimana yang kita sampaikan kepada anak cucu kita. Bukan ajaran yang mencerai-berakan. Kalau karena kita memiliki mungkin permusuhan atau pertikaian dengan seseorang, jangan kita arahkan anak kita, saudara kita, atau bahkan tetangga kita untuk dia juga bermusuhan dengan yang kita tidak senangi itu. Itu ajaran yang sesat. Jadi jikalau kita dapat memilah-milah dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita akan berkata semua adalah ciptaan Tuhan dan harus patut semua dihargai. Itu merupakan ajaran yang sehat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, tetap makatahon manobu di bagasan pakatayon nadingkan, bukan malah memisah, bukan malah mencerai-beraikan, tetapi perkataan yang mendidik, yang memberikan nasihat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui firman hari ini untuk menjaga setiap perkataan kami, memperlihatkan dan melihat semua pengajaran kami. Biarlah pengajaran-pengajaran kami yang sehat, bukan yang sesat. Terima kasih Tuhan. Baik orang tua Engkau ajari, ketika mereka mendidik anak-anaknya, biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan. Juga para hamba-hamba Tuhan boleh mengajarkan ajaran yang sehat dengan keteladanan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Jauhkan pengajar-pengajar sesat, tetapi kami boleh bersehati di dalam persatuan dan kesatuan Indonesia. Kami boleh saling menghargai, bukan menciptakan hal-hal atau perkataan yang tidak baik kepada saudara-saudara kami yang berbeda dengan kami. Tetapi kami boleh duduk berdampingan dengan damai sejahtera, mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia ini, mendoakan pemimpin negara ini, supaya Engkau berkati dengan penuh hikmat. Dan di dalam hikmat yang daripada Tuhan, di dalam kebijaksanaan daripada Tuhan, dapat mensejahterakan kami rakyat Indonesia ini. Bahkan dunia ini juga Tuhan kami berdoa, biar tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami hidup sesuai dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.